Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang dengan segala kebaikannya Allah tidak pernah berhenti menghadirkan nikmat terbaik untuk kehidupan kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-Nya yang terus mendekat taat kepada Allah, yang terus mensyukuri setiap nikmat Allah itu dengan kebaikan dan perbaikan. Dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan izin kami juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membaca pertanyaan dari hamba Allah. Ini tidak mau disebutkan siapa namanya. Di sini ditulis dari hamba Allah. Izin saya baca pertanyaannya. Assalamualaikum A, saya mau cerita. Boleh. Saya pernah merasakan jatuh cinta kepada seseorang. Saking dalamnya, saya banyak menghabiskan waktu dengan orang tersebut. Dan sepertinya, semua waktu sudah saya habiskan hanya untuk dia. Tapi sekarang, saya sudah berpisah dengan dia. Tapi sampai saat ini, saya belum bisa move on dari dia. Bagaimana caranya agar saya bisa mengobati trauma masa lalu saya? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Saya yakin ini juga pertanyaan relate banget sama teman-teman yang lain yang hari ini barangkali masih berusaha untuk berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Sedang berusaha untuk keluar dari rasa trauma yang pernah hinggap di hati kita dengan kejadian-kejadian yang di masa lalu. Di awal, saya ingin menyampaikan bahwa setidaknya manusia itu akan mengalami 3 masa dalam hidupnya. Yang pertama, masa lalu. Yang kedua, masa sekarang. Dan yang ketiga, masa depan. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Masa lalu adalah sesuatu yang sudah berlalu, dan kita tidak akan bisa kembali lagi ke masa itu. Masa sekarang artinya masa yang sedang kita jalani, masa yang sedang kita lalui hari ini. Sedangkan masa depan adalah masa yang akan terjadi dan belum tentu juga akan kita temui. Maka ada nasihat yang sangat luar biasa untuk semua yang terjadi. Jangan terlalu disesali. Untuk semua yang akan terjadi, jangan terlalu ditakuti. Dan untuk semua yang terjadi saat ini, syukuri, jalani, dan nikmati setiap fase-fase yang terjadi itu. Maka kalau kita terus mengingat masa lalu, rasanya kita tidak akan pernah bisa menemukan kebaikan dan kebahagiaan. Kenapa? Sekeras apa kita ingin kembali ke masa lalu, gak akan bisa.
sekeras apa kita ingin bisa keluar daripada apa yang sudah terjadi, dan kita berusaha ingin melupakan semua, rasanya sulit, rasanya nggak bisa. Makin kita berusaha melupakan, bukan makin lupa, malah makin ingat. Betul? Karena bedakan antara kerja hati dengan kerja pikiran. Untuk semua yang sudah terjadi, tugas kita adalah memaafkan, bukan melupakan. Apa bedanya antara memaafkan dengan melupakan? Beda. Memaafkan itu membersihkan hati agar tidak membenci kepada yang menyakiti. Sedangkan melupakan membersihkan pikiran agar tidak mengingat kepada yang menyakiti. Beda. Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di pikiran. Memaafkan itu bisa diusahakan, tapi melupakan butuh waktu, butuh perjuangan. Bahkan juga barangkali kita tak akan bisa melupakan itu. Kalau kita berkaca pada satu kisah misalnya, satu kali Nabi SAW pernah berangkat ke kota Taif. Belum sampai di kota Taif, Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari penduduk kota Taif. Mereka melempari Nabi dengan batu, mereka menghina Nabi, mencaci maki, melempari dengan kotoran, bahkan mengusir Nabi agar Nabi tidak masuk kepada kota Taif tersebut. Apa yang Nabi lakukan ketika itu? Nabi kemudian memilih untuk mundur, memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Karena kalau dipaksakan, akan ada sesuatu yang tidak baik yang Nabi rasakan. Maka Nabi memilih untuk mundur sejenak. Nabi kembali ke kota Mekah. Sebelum Nabi sampai ke kota Mekah, Nabi beristirahat di sebuah tempat. Nabi menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon rindang yang besar. Sampai kemudian singkat cerita datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, aku melihat bagaimana perlakuan orang Taif kepadamu. Mereka menghinamu, mereka mencaci makimu, mereka melempari batu. Aku merasakan seperti apa sakit yang kau rasakan. Kata Jibril, ya Muhammad, di belakangmu ada gunung, di depanmu ada gunung. Seandainya engkau bisa minta kepada Allah, minta kepada Allah agar aku timpakan dua gunung ini untuk membalas kelakuan orang Taif. Tapi Masya Allah, Nabi punya hati yang lembut, Nabi punya hati yang lapang. Nabi punya kesempatan untuk membalas kelakuan orang Taif. Tapi waktu itu Nabi tidak membalasnya. Nabi memilih untuk apa? Memaafkan kelakuan orang Taif. Pertanyaannya, apakah Nabi lupa? Tidak. Bahkan kita umatnya yang sejak kecil diceritakan kisah ini pun kita nggak lupa. Tapi di saat itu Nabi memaafkan kesalahan itu. Dan ternyata rasa maaf yang Nabi hadirkan itu mengantarkan banyak kebaikan-kebaikan untuk Nabi SAW. Bahkan Nabi memilih untuk berdoa, ya Allah, seandainya bisa jadikan di antara penduduk Taif anak dan keturunannya kelak mereka beriman kepadaku. Dan Masya Allah, ternyata ketika hati kita lapang untuk memaafkan, di saat itu kita bisa menyembuhkan luka yang pernah kita rasakan. Maka untuk semua yang sudah terjadi, belajar memaafkan. Trauma iya, sakit iya, terluka iya, tapi belajar saja untuk memaafkan. Karena dari rasa maaf yang kita hadirkan, akan ada banyak kebaikan yang Allah siapkan. Tolong catat baik-baik. Ada 5 keistimewaan yang Allah siapkan untuk kita yang pandai memaafkan. Yang pertama, orang yang pandai memaafkan itu diakui sebagai orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133-134. Yang kedua, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dan ciri orang yang senantiasa berbuat kebaikan siapa? Orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang keempat, orang yang pandai memaafkan disiapkan istana di surga. Dan yang kelima, orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Maka belajar untuk melapangkan hati, hadirkan rasa maaf terbaik untuk semua luka yang pernah terjadi,
untuk semua sakit yang pernah kita rasakan, percayalah, ketika engkau bisa memaafkan, engkau sedang ada pada tahapan berdamai dengan yang pernah terjadi, berdamai dengan masa lalu. Setelah itu, mendoakan. Untuk semua yang sudah terjadi, doakan. Minta sama Allah ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Minta sama Allah ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Minta sama Allah agar kita bisa dibimbing untuk tidak tenggelam lagi pada kesalahan yang sama. Maka ada doa-doa terbaik yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di jalanmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta ya Allah, jangan kau condongkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Minta dikuatkan hati kita agar bisa kuat untuk benar-benar menjalani hari-hari setelah trauma dengan apa yang sudah terjadi itu. Minta diberikan kesabaran untuk terus melangkah lagi dalam kebaikan. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa sabar untuk semua yang telah terjadi, dan teguhkan langkah kami agar kami terus melangkah dalam kebaikan-Mu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami tidak menjadi orang-orang yang kafir, agar kami tidak tergoda oleh orang-orang yang kafir. Maksudnya apa? Orang-orang yang ragu sama Allah, orang-orang yang menutup hatinya untuk bisa mendapatkan hikmah terbaik dari Allah. Maka hadirkan doa-doa terbaik untuk semua yang telah terjadi. Doa itu senjatanya orang beriman. Memaafkan, mendoakan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Jika pundakmu terasa lemah untuk menanggung beban, jika telingamu terasa sulit untuk mendengarkan pesan kebaikan, jika semua orang-orang lingkunganmu tidak lagi mendukung adanya kebaikan dalam dirimu, maka cukuplah dua tanganmu menengadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar kemudian Allah yang mengurus segalanya, agar Allah yang mengatur segalanya. Karena percayalah, sebaik-baiknya pemberi balasan siapa? Allah. Dan yang ketiga, mengikhlaskan. Untuk semua yang sudah terjadi, belajar ikhlas, belajar menyerahkan semuanya hanya sama Allah. Belajar juga dari situ bahwa berharap kepada manusia itu memang sangat menyakitkan. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Semoga dengan 3M yang bisa kita hadirkan, memaafkan, mendoakan, mengikhlaskan, kita bisa lepas dengan trauma di masa lalu. Ayo berjalan lagi, ayo melangkah lagi, ayo mulai lagi. Memang dalam hidup kadang kita butuh jeda, butuh berhenti, butuh wakaf, butuh wukuf, butuh untuk bisa berhenti memaknai semua yang sudah terjadi. Cukup luka yang kemarin itu menyakiti hati, tapi jangan merusak masa depanmu. Yang hancur itu rencanamu, bukan masa depanmu. Yang rusak itu usahamu, bukan hidupmu. Jangan sampai gara-gara orang yang pernah menyakitimu menutup banyak kebaikan yang sedang Allah siapkan untukmu dari sakit yang pernah kau rasakan di masa lalu. Bismillah, yakin ada hikmah di balik musibah, ada berkah di balik masalah, ada pelajaran di balik semua kejadian. Tunggu. Dan belajar untuk lebih lapang agar Allah bisa menghadirkan kebaikan dengan tenang dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk hamba Allah yang sudah bertanya, dan insya Allah